Ibu-ibu PWGT Jemaat Biring Kanaya, baik yang saat ini yang hadir mengangkat pelayanan, pun yang saat ini mengikuti ibadah melalui live streaming dari rumah masing-masing. Selamat sore kepada kita semua. Shalom. Dan kelompok yang bertugas pada sore ini adalah PW kelompok 1. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, meskipun masih dalam COVID pandemi saat ini yang masih memanas, tetapi kita tetap bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan yang baik, dan memiliki Allah yang setia menjaga dan melindungi kita sampai saat ini. Dan susunan acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu mars, yang ketiga sambutan, keempat ibadah, kelima penutup. Baik, kita melangkah pada acara yang kedua, menyanyikan lagu mars dan himne, dan dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Hestin Patintingan. Kepada Ibu disilakan.
Baik, kita melangkah pada acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Lili Fredisau. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih kepada MC yang sudah boleh memberikan kesempatan. Shalom. Yang saya hormati Ibu Pendeta Adriana Masnipa Bilang STH yang pada sore hari ini akan memimpin kita dalam ibadah. Yang saya hormati ibu-ibu penasehat dan ibu-ibu pengurus, baik yang bertugas pada sore hari ini pun maupun yang ada di rumah masing-masing. Dan yang saya kasihi dan yang saya banggakan, segenap ibu-ibu anggota PWGT Jemaat Biringkanaya yang saat ini masing-masing ada di rumah untuk mempersiapkan diri mengikuti ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya pada bulan Agustus saat ini. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup sampai pada saat ini. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menyediakan waktu, mempersiapkan hati dan pikiran untuk bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Kita percaya tidak secara kebetulan, tetapi Tuhanlah yang telah menyediakan waktu yang baik dan indah ini untuk kita bersama-sama beribadah, walaupun itu secara live streaming, namun kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dan tentunya tidak mengurangi sukacita kita, rasa syukur kita untuk bersama-sama beribadah. Ibu-ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, pergumulan COVID yang mewabah dan melanda seluruh dunia menjadi pergumulan seluruh umat manusia, menjadi pergumulan kita semua. Itu tidak dapat dipungkiri dan tentu membuat kita ada rasa khawatir, ada rasa takut. Dan ini memang betul-betul realita yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Ada tangisan, ada ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, namun kita percaya bahwa firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita bahwa sebesar apapun pergumulan, tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, menopang kita, menguatkan kita. Dan yang paling utama adalah jangan kita larut di dalam pergumulan yang kita hadapi. Kita harus bangkit. Kita harus berpikiran positif. Dan saya bersyukur bahwa kemarin Ibu Pendeta mengingatkan saya secara pribadi bahwa di dalam menghadapi pergumulan ini, kegiatan-kegiatan yang masih bisa kita laksanakan seperti ibadah, jam doa, justru itu yang harus kita perkuat untuk membuat kita tetap tegar, kuat, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Bersyukur sore hari ini ibadah syukur bulanan kita akan bersama-sama melaluinya. Dan menjadi pergumulan kita semua juga bahwa ada begitu banyak kegiatan yang kita rindukan untuk kita laksanakan bersama-sama. Tetapi oleh karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan kita untuk menjalani semua itu, sehingga untuk sementara kita tunda dengan harapan mari terus kita berdoa bersama-sama. Kondisi pandemi ini akan segera berlalu dan ada waktu yang baik nantinya kita boleh dimungkinkan untuk berjumpa seorang dengan yang lain. Bisa kembali menikmati indahnya persekutuan melalui ibadah-ibadah di masing-masing kelompok, ibadah syukur bulanan, latihan paduan suara dan lain-lain sebagainya. Saya rasa kita semua sudah sangat merindukan itu, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, biarlah kita terus berdoa, waktu yang baik itu akan segera datang. Dan hal yang masih bisa kita lakukan, ya, melalui ibadah syukur bulanan, melalui jam doa dan beberapa kegiatan yang lainnya, dan kegiatan-kegiatan pelayanan yang masih bisa kita kerjakan,
seperti pelayanan diakonia, saling memperhatikan, mendoakan, memberi perhatian buat saudara-saudara kita yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang sakit, berduka cita, yang melahirkan. Kegiatan-kegiatan pelayanan ini tidak bisa kita tunda, tetap harus kita laksanakan. Dan kami bersyukur teman-teman pengurus yang ada di kelompok boleh bekerja sama dengan baik, boleh tetap mengerjakan pelayanan ini di masing-masing kelompok, tentunya tetap berkoordinasi dengan pengurus jemaat. Ibu-ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, saya mewakili pengurus sangat-sangat berharap bahwa kehadiran kita sebagai ibu-ibu, mari tetap memberi warna, mari tetap kita nyatakan semangat kita untuk tetap bisa hidup di tengah-tengah kehidupan bersama dengan keluarga, hidup di tengah-tengah pelayanan sekalipun kondisi yang terbatas, melalui grup pengurus yang ada, melalui grup kelompok yang ada. Mari kita terus saling membangun, saling mendoakan, saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa dipertemukan di dalam waktu dan kesempatan yang baik. Dan melalui kesempatan ini mewakili segenap pengurus dan anggota, kami menyampaikan terima kasih untuk semua yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini, kepada Ibu Pendeta Adriana yang akan memimpin ibadah, kepada Ibu Damarisa Lapadang yang akan bertugas sebagai MC dan liturgis, kepada Nyonya Hestin Tinting dan Agustina Palebangan sebagai kantoria, anak terkasih Grace sebagai pianis, Pak Denny dan Pak Antonio sebagai tim live streaming, Pak Bonar dan juga Pak Silas yang sudah bersedia untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Terima kasih buat pengurus dan anggota kelompok 1 yang bertugas selaku tuan rumah pada ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati semua pelayanan kita. Kiranya pada kesempatan yang akan datang kita boleh diperjumpakan kembali melalui ibadah syukur bulanan Jemaat Biringkanaya dan juga ibadah syukur bulanan Klasis yang akan dilaksanakan pada bulan September yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap jalankan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan tetap jaga jarak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili pengurus. Terima kasih dan mari kita bersama-sama mengucapkan salam PWGT. Sekali lagi saya sosialisasikan, saya katakan PWGT, semuanya mengangkat tangan dengan mengatakan jayalah PWGT, dan saya mengatakan salam PWGT, ibu-ibu mengatakan damai di hati. PWGT, jayalah PWGT. Salam PWGT, damai di hati. Sekali lagi, PWGT, jayalah PWGT, salam PWGT, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita melangkah pada acara yang keempat, yaitu ibadah. Dan ibadah pada sore ini yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Adriana Masti Pabilang STH. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari kita tenang dan kita akan memulai ibadah kita. Mari saya jemput kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari PKJ 17 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaannya, kasih setianya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat Allah, sorak habis di dunia.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Marilah kita bermazmur dengan dituntun Mazmur pasal 42. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 42, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup, Bilakah aku boleh datang? melihat Allah. Air mataku menjadi makananku. Siang dan malam, Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mendengarkan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari persiapkan dari Yosua pasal 24, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-24. Yosua pasal 24, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-24. Dan untuk itu marilah kita berdoa. Pada sore hari karunia Tuhan saat ini, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami sungguh bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena perkenan-Mu saat ini, kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biring Kanaya, edisi Agustus 2021. Sekalipun kami mengalaminya melalui virtual saat ini, melalui ibadah secara live streaming. Tetapi kami percaya bahwa semuanya itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kemudian boleh menikmati sukacita berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan ini melalui ibadah syukur bulanan sore hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Tuhanlah yang akan menolong dan memampukan setiap kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk sungguh-sungguh memahami firman-Mu ini, dan kami boleh dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Roh Kudus Tuhanlah yang akan senantiasa menolong dan memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 24, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu.
Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Amin. Dari bahagian pembacaan firman Tuhan yang boleh kita ikuti bersama sore hari ini, dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24, kita akan berada dalam satu tema perenungan, menjadi keluarga yang setia mengikut Tuhan. Menjadi keluarga yang setia mengikut Tuhan. Shalom. Ya, selamat berjumpa kembali bagi kita semua, baik yang ada dalam ruangan gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tentu saja kita mengingat bahwa bagian firman Tuhan yang kita baca bersama sore hari ini merupakan bahagian pembacaan kita leksionari, pembacaan yang pertama pada hari Minggu kemarin. Dan minggu ini kita berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan apa? Kesetiaan untuk mengikut Tuhan, konsisten mengikut Tuhan. Dan melalui perenungan kita sore ini, kita diajak untuk mau menjadi keluarga yang setia mengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau ibu-ibu itu paling sering mengikuti informasi selebriti, biasa sekali informasi selebriti. Kalau di televisi itu banyak ragamnya, ada insert, apa bang foto? Wih, silet, share pisau hotspot, wih natandena sang ibu-ibu, ya. Informasi selebriti berarti di situ diinformasikan tentang artis-artis, ya, artis-artis ini. Mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, yang cantik ataupun yang jelek, semua diinformasikan. Dan kalau kita berbicara tentang selebriti atau artis, ada fans clubnya. Orang-orang yang sangat fans, suka dengan artis tersebut. Ya, kalau seseorang mengatakan dia fans dengan artis A, tidak tertutup kemungkinan dia akan mengupayakan mengikuti modelnya artis A tersebut. Kalau di luar negeri, ibu-ibu, kalau kita coba juga mengikuti perkembangan di sana, ada orang yang karena terlalu fans dengan artis A, dia rela mengeluarkan dana yang banyak supaya bisa menjalani operasi plastik dan paling tidak bisa persis dengan artis yang dia suka. Ada yang operasi bibirnya supaya seksi seperti siapa lagi ini artisnya yang seksi sekali bibirnya, artis luar negeri. Pokoknya nih tandena sama ibu-ibu toh. Ada yang mencoba untuk mengoperasi kulitnya supaya seperti artis Korea. Nah ya kayak aku batu pempiran lama operasi plastik kulit teh supaya putih seperti artis Korea. Orang yang betul-betul mencintai artis yang disukainya itu, dia akan mengupayakan banyak hal.
Kalau anak-anak ABG, kok kira lihat anak ABG Pak? Tapi saya tidak pernah ditempel foto-foto artis di kamarnya saya. Ada orang kalau dia suka sekali artis, atulah ponnoli mau jarindingin atu artis-artis. Kalau Rano Karno dia suka, Rano Karno ponnoli. Saya ingat waktu di Toraja melayani, pokoknya yang ada di dinding itu bukan foto keluarga tapi foto artis yang dia suka. Ada mi foto Rano Karno, ada mi fotonya Desi Ratnasari. Kalau ibu-ibu sekarang, tidak ada tuh artis terkenal tuh na atum mi kamu. Kayak Mama Adri, artis yang terkenal waktu zamannya Mama Adri. Artisnya, Meriam Bellina, cantik lah, ya. Bahkan sampai sekarang. Jadi sekali lagi seseorang yang sangat fans dengan seorang artis, dia akan mengupayakan banyak hal. Dia akan mengumpulkan fotonya, dia akan mengumpulkan album-albumnya, bahkan tidak jarang dia akan mengikuti gaya dari artis tersebut karena cintanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa kita menjadi fans klubnya Tuhan Yesus? Mau ndak kita kalau kita katakan kita mau bentuk fans club artisnya Tuhan Yesus? Mau ndak kita menjadi bahagian anggotanya? Mungkin kita katakan, mau Kak Ibu Pendeta? Pertanyaannya, mau ndak kita menyerupai hidupnya Tuhan Yesus yang kita gemari, yang kita sayangi, yang kita cintai? Mau ndak kita setia mengikut Dia sebagai pengikutnya? Ini menjadi pertanyaan. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian pembacaan kita saat ini mengisahkan ketika Yosua datang dalam kehidupan umat Allah Israel ketika mereka sudah menikmati kehidupan yang baru dalam tanah perjanjian. Yosua tahu bagaimana karakternya orang Israel. Yosua tahu bagaimana cara hidup orang Israel. Mereka keras hati. Mereka tidak tahan dalam penderitaan. Kenapa Tuhan harus mengizinkan mereka berjalan 40 tahun di padang gurun? Kalau sesuai dengan informasi yang bisa kita dapatkan melalui Alkitab, sebenarnya ada jalan potong yang mungkin bisa dilalui tidak sampai harus 40 tahun. Kenapa harus menjalani padang gurun selama 40 tahun? Karena Tuhan tahu bagaimana kehidupan orang Israel. Mereka tidak tahan dalam penderitaan dan itu sungguh terbukti ketika mereka berada dalam perjalanan itu. Ketika sudah tidak ada apa yang dimakan, ketika sudah tidak ada yang mereka mau minum, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Inikah maksudnya Tuhan bawa kami ke sini supaya kami mati binasa karena tidak ada makanan? Labiran torokan jomesir, labiran ya kami menderita di sana. Yang penting kami menghadapi kuali yang berisi banyak daging. Mereka tidak tahan dalam penderitaan. Yosua kenal mereka. Yosua tahu bagaimana perjalanan kehidupan umat Allah Israel. Mereka tidak setia, apalagi ketika berada dalam penderitaan. Mereka tergoda untuk hidup jauh dari Tuhan. Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, bertemu dengan Tuhan untuk menerima 2 loh batu. Umat Allah Israel itu berada dalam ketidakpastian menurut mereka. Kumasai mo malete Musa na taebang panamengkalo domai gunung Sinai. Taesiara kana paade mote Musa. Akhirnya mereka katakan kepada Harun, buatkan kami patung untuk kepadanya kami beribadah. Dan lalu dibuatlah patung lembu emas. Bukti bahwa mereka hidup dalam ketidaksetiaan. Mereka tergoda untuk hidup jauh dari Tuhan ketika penderitaan itu datang menghampiri. Nah karena itu Yosua datang dalam kehidupan umat Allah untuk mengingatkan mereka dan menyodorkan pilihan. Yang mana kalian mau jalani? Sekarang pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Dalam ayat 15 Yosua mengatakan itu. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini.
Yosua dengan tegas mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Allah yang disembah, Allah yang dikenal oleh Israel, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada orang Israel, mereka kenal namanya Tuhan. Jadi dia katakan, kami akan menyembah kepada Tuhan, bukan kepada Allah orang Amori, bukan kepada Allahnya nenek moyang kami yang kepadanya mereka beribadah di seberang sungai Efrat, tetapi kami akan beribadah kepada Tuhan yang telah menuntun Israel keluar dari Mesir, yang telah menuntun Israel dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, yang telah menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan menikmati tanah perjanjian itu sendiri. Sekarang ini Tuhan yang telah menyatakan mujizat-mujizat yang luar biasa, penyertaannya yang luar biasa. Yosua tegas mengatakan itu. Yosua tidak marah kepada Israel, justru ketika Israel mengatakan, oh tidak, kami juga mau menyembah kepada Tuhan yang telah menuntun Israel keluar dari Mesir. Apa Yosua katakan? Jangan kau main-main. Kalau kau memilih Tuhan sebagai Allahmu dan kepadanya kau beribadah, ingat kau harus hidup setia. Karena sekali kau memilih dia sebagai Tuhanmu dan engkau hidup tidak setia, Tuhan akan berbalik darimu dan akan menyatakan segala yang tidak baik dalam hidupmu, penghukuman. Yosua mengingatkan mereka. Yosua menawarkan pilihan, yang mana kau mau pilih sebagai Tuhanmu, sebagai Allahmu yang kepadanya kau mau beribadah. Dia tidak lalu katakan kau harus menyembah Tuhan, enggak. Dia katakan kepada siapa, pilih yang mana. Yang mana kepadanya nanti kau mau beribadah. Yang mana kepadanya kau merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Yang mana kau suka. Dan ketika dia menyodorkan pilihan itu dengan tegas sekali lagi Yosua katakan, saya dan seisi rumahku, keluargaku. Kenapa Yosua dengan tegas mau menyatakan itu kepada orang Israel? Menjadi sebuah penegasan dalam kehidupan umat Allah bahwa Yosua ini adalah abdi Allah. Yosua ini adalah orang yang sudah menikmati kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Dan tentu saja sebagai orang yang telah menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, dia terpanggil untuk hidup setia kepada Tuhan yang telah mengasihinya. Dan berbicara setia, tidak hanya sekedar kita terdaftar secara anggota bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan dalam hidup ini, tetapi dikatakan beribadah dengan setia kepadanya. Seluruh hidup kita persembahkan hanya kepada Dia. Bukan hanya kita tetapi keluarga kita juga. Ini sebuah tantangan. Kalau tadi fans clubnya artis sudah digambarkan ya. Kalau kita senang dengan si A, artis A, kita akan mengupayakan bagaimana paling tidak ya tu pakaian na pakai, ken nala bisa tak pakai duka, sususin na to sekalipun kawenya. Bangga ki. Kalau kita suka dengan si A, kalau kita fans dengan si A, apapun yang dia katakan, kayaknya itu memotivasi kehidupan kita. Ya. Kalau kita fans dengan si B, kita pasti berupaya menjadi kurang lebih hampir sama dengan dia. Pokoknya apapun juga. Kalau saya katakan kalau di luar negeri itu ada orang yang tidak pikir panjang untuk lalu mengoperasi bagian tubuhnya supaya menjadi persis sama dengan artis yang dia suka. Nah kalau sekarang pertanyaannya, apakah kita menjadi fansnya Tuhan Yesus? Pasti kita katakan, ya Ibu Pendeta. Saya mau menjadi seorang yang fans sekali dengan Tuhan Yesus. Saya mau menjadi pengikutnya Yesus dalam hidup ini. Kalau mau menjadi pengikut Yesus, nyatakan kesetiaan. Hiduplah sebagai keluarga yang betul-betul setia mengikut Tuhan. Setianya seperti apa? Bukan hanya setia dari nenekku sampai cucunya nanti itu tetap terdaftar sebagai anggota jemaat di gereja A, setia mengikut Tuhan. Bukan hanya sekedar itu ibu-ibu yang kekasih. Dinyatakan setia. Kalau secara data oke, betul Mi. Dan kemudian dipertegas lagi melalui sikap hidup yang betul-betul mencirikan bahwa dia ini adalah pengikut Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan, tidak menciptakan Allah lain dalam hidupnya. Tidak lalu menggeser posisinya Tuhan ketika dia sudah meraih keberhasilan. Tidak lalu menggeser Tuhan ketika dia punya tanggung jawab yang berat.
tetapi seluruh hidupnya dia fokuskan kepada Tuhan. Dia mau menjadi seorang yang betul-betul melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidupnya. Kalau Tuhan melakukan kasih, dia terpanggil untuk melakukan kasih itu sendiri. Kalau Tuhan menyatakan segala tindakan yang luar biasa yang membuat dia menikmati berkat yang luar biasa itu sendiri, dia pun terpanggil untuk lalu menjadi berkat dalam hidupnya. Nah sekarang, perenungan bagi saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara, setiap kita. Kita ini adalah pengikut Kristus. Kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupan beriman kita. Sudahkah kita setia memperlihatkan sikap hidup yang betul-betul adalah pengikut Tuhan Yesus dalam hidup ini? Masa-masa yang berat oleh karena pandemi COVID-19 tidaklah mudah untuk kita hadapi. Tetapi dalam kesemuanya kita tetap dipanggil untuk menyatakan sikap bahwa kita ini adalah pengikut Kristus yang telah menikmati kasih sayang Tuhan dalam hidup ini dan terpanggil untuk menyatakan kasih kepada siapapun juga. Ya mana biasa kupokada masusah miki itu temo, jangan membuat kita semakin susah menjalani hidup. Kalau kita sudah bergumul berat oleh karena corona, mari kita justru menyatakan sikap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sikap mengasihi itu bukan hanya sekedar saya punya dukuk manuk di rumah, saya kirimkan si A supaya dia makan juga itu dukuk manuk. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi ketika kita memberi ucapan salam yang penuh kasih, penuh cinta, kasih mesra kepada orang-orang, ya luar biasa. Itu meningkatkan imun. Tapi coba mikir kita mungkin to odo bang metelindo tak kau tahu. Nah kami tahu undo adik dia raka kapang kasalaku kasihan. Sule moto kasihan tumangi bang mau matang aku mah apa raka tu salaku laku ibu iya to joy. Anak sengke bang antiro nak. Padahal bergumul dia sendiri tapi kemudian dia bawa dan tidak mau menegur orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi coba kalau misalkan kita berjumpa dan memberikan maksud sakit di kuas senyum tote mole sabata enakanan tu senyum tama masker ki. Si tamu kino ko yang baramini sule. Pasti kita rasakan sukacitanya luar biasa. Tapi ya kemui ditiro lah jomai to ko dan mau jomai pura-pura bang mikir menggirik-girik supaya tak ada tiroi. Seolah-olah dan seakan-akan kita tidak melihat padahal dari jauh kita lihat. Ya, bagaimana mau meningkatkan imun justru membuat kita turun imunnya. Karena hati kita tidak tentram, hati kita tidak damai, hati kita tidak penuh cinta kasih. Kok semakin panas karena kalau orang yang kena penyakit seperti sekarang katanya panas dari dalam, kok semakin panas mira kok disaringan toh. Membakar hati kita. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mengatakan bahwa saya ini adalah seorang yang cinta Yesus, ketika kita mengatakan bahwa saya ini adalah seorang pengikut Yesus dalam hidup ini, mari kita jadikan keluarga kita juga sebagai keluarga yang mencintai Yesus dalam hidup ini, menjadi keluarga yang setia mengikut Yesus, tidak hanya secara data keanggotaan, tidak hanya secara identitas di kartu keanggotaan, identitas diri kita, tetapi lebih kepada bagaimana sikap hidup kita yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu menyangkut seluruh kehidupan kita. Beribadah tidak hanya ketika kita duduk seperti sekarang ini, mengikuti ibadah syukur bulanan, kita menyanyi, baca Alkitab, kita berdoa, bukan hanya sekedar itu, tetapi dimanapun kita berada dalam berbagai situasi kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, jadikan itu sebagai ibadah kita yang akan senantiasa memuliakan Tuhan. Mari menjadi keluarga yang setia mengikut Tuhan dalam hidup ini, mengikut Tuhan yang senantiasa di dalamnya kita menyatakan sikap konkret bahwa kita adalah orang-orang yang telah menikmati kasih Tuhan dan mau setia hidup di dalam Dia. Amin. Kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan sambil kita menyatakan persembahan syukur, mari kita melakukan besarlah untungku jika Yesus milikku. Besarlah
marilah kita satu hati dan kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan kami yang penuh kasih, kepadamu saat ini kami datang bersyukur. Engkau baik dan senantiasa mengasihi kami semua. Kami boleh menikmati kehidupan hingga pada detik ini. Sungguh kami percaya semua adalah anugerah-Mu. Sore ini Tuhan, Engkaulah yang memberikan kami kesempatan untuk kembali menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya edisi Agustus 2021. Kami telah menyatukan hati dan suara kami memuji memuliakan Engkau Tuhan, dan biarlah segala yang kami lakukan melalui ibadah syukur bulanan pada sore hari ini, semuanya itu berkenan bagi Tuhan, sungguh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Firman-Mu telah hadir dalam kehidupan kami, menyadarkan setiap kami untuk senantiasa mau memilih Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan kami yang setia dan yang kepadanya kami beribadah. Karena sungguh hanya di dalam Engkau sajalah ya Tuhan, kami boleh menikmati segala yang terbaik, boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita, terlebih bahwa anugerah keselamatan hanya boleh kami nikmati di dalam Kristus Yesus. Kami sungguh sadari Tuhan, kami seringkali berada dalam kelemahan. Seringkali kami hidup tidak setia di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin seringkali keluarga kami tidak menjadi keluarga yang setia mengikut Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan mampukan kami untuk senantiasa hidup baru di dalam Tuhan. Senantiasa hidup setia kepada Engkau dalam segala keberadaan kami. Setia mengikut Tuhan bukan hanya sebatas secara identitas saja, tetapi sungguh kami wujud nyatakan melalui sikap hidup, melalui tindakan yang berkenan bagi Tuhan, yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia biasa, Tuhan telah mengaruniakan kami Roh Kudus-Mu untuk menjalani hidup ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami bersyukur bahwa melalui persekutuan yang kami alami bersama sore hari ini, dengan penuh sukacita setiap kami telah menyatakan persembahan syukur kami melalui pundi persembahan. Ya Tuhan, biarlah Engkau sungguh berkenan atas persembahan syukur yang telah kami nyatakan bersama pada saat ini, dan ajarlah kami mempergunakannya dengan baik. Apa yang telah kami persembahkan dan yang masih ada dalam kehidupan kami, biarlah semuanya itu boleh dipergunakan dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah melayakkan setiap kami, para hamba-hamba Tuhan, untuk mengangkat pelayanan dalam ibadah syukur bulanan pada sore hari ini. Tuhan berkenan atas segala bentuk pelayanan yang boleh dilakukan, dan biarlah ya Tuhan, Engkau sendirilah yang akan senantiasa memberkati setiap kami, untuk kemudian semakin setia di dalam melayani Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan hadirkan pada masing-masing kami. Ya Tuhan Allah kami, Sang Pemilik kehidupan ini, saat ini kami bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami yang boleh menikmati berbagai bentuk sukacita, kebahagiaan, keberhasilan dalam kehidupan mereka, baik oleh karena pertambahan usia maupun oleh karena menikmati kesembuhan dari sakit penyakit, berhasil sukses dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan dalam berbagai rencana-rencana dalam hidup ini. Tuhanlah yang akan terus menyempurnakan sukacita mereka, dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan terus akan memberkati kehidupan kekasih-kekasih kami ini. Dan dari tempat kami masing-masing, kami bersatu hati berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Seperti yang kami ketahui keberadaannya anak kekasih kami Angga, anak dari Bapak Amir Jaya, dalam perawatan di rumah. Kami berdoa bagi orang tua kekasih kami, Ibu Ludia Makna atau neneknya Citra dalam pemulihan di rumah. Dan juga mungkin masih ada di antara kekasih-kekasih kami yang tidak sempat kami sebutkan namanya dari tempat ini,
dan juga berada dalam kelemahan tubuh menjalani perawatan. Dimanapun mereka berada, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, mari Tuhan hadir dalam hidup mereka, memberkati segala bentuk perawatan yang diberikan, sehingga oleh karena kuasa kasih Tuhan sendiri, sungguh berkat kesembuhan dan kepulihan boleh mereka alami. Tetap kuatkan dan hiburkan kekasih-kekasih kami jemaat Tuhan yang berada dalam duka cita, seperti yang dialami oleh kekasih kami Nyonya Sarah Tangke, yang berduka oleh karena orang tua kekasih, yaitu ayahanda kekasih Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga di Palopo. Mari kuatkan dan hiburkan kekasih kami Nyonya Sarah Tangke dalam menghadapi semuanya ini, sehingga dalam iman yang benar kepadamu ya Tuhan, kekasih kami bersama dengan rumpun keluarga tetap teguh dalam iman, meyakini bahwa dalam segala keadaan kami Tuhan senantiasa hadir, menopang, menguatkan dan memberkati rumpun keluarga. Rencana pemakaman dari ayahanda kekasih yang jikalau Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021. Tuhanlah yang turut campur tangan atasnya sehingga boleh berjalan dengan lancar, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Mari Tuhan berkenan memberkati semua ibu-ibu yang boleh mengikuti ibadah syukur bulanan pada saat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan kami percaya Tuhan hadir di sana, memberkati kehidupan mereka, memberkati dalam kehidupan rumah tangga, memberkati dalam pekerjaan, memberkati dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam segala rencana, harapan dan kerinduan mereka. Biarlah semuanya tetap sehat dan kuat, senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, dikaruniakan hikmat untuk menjalani hidup ini dengan baik. Ya Tuhan, berkati keluarga, berkati anak-anak yang Tuhan anugerahkan, biarlah senantiasa boleh hidup dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Anak-anak dalam bangku studi boleh dengan penuh kesetiaan menjalani semuanya, sehingga dengan mengandalkan Tuhan, semua anak-anak-Mu ini boleh meraih keberhasilan dalam kehidupan masa depan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segala bentuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan dalam lingkup Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya di tempat ini. Berkati penasehat, pengurus, bahkan kami semua sebagai anggota. Biarlah segala bentuk kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan, sekalipun itu masih dalam masa-masa pandemi, oleh karena campur tangan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Bangsa dan negara kami Tuhan kami bawa kepadamu, mari berkati, karuniakan hikmat kepada pemerintah kami untuk melakukan segala tanggung jawab mereka dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah syukur kami Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Semuanya ini kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Yesus
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 346 ayatnya yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Demikianlah ibadah syukur bulanan kita pada sore ini. Semoga kita masih diperkenankan Tuhan untuk menjalani hidup ini dan masih dipertemukan pada bulan depan. Salam selamat sore dan salam sehat untuk kita semua.